Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uqaddimu lakum bismillah hamidah ana min qismil lughatil arabiyyah fi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya pada tema al-maudu' al-hiwayah, ada beberapa kompetensi dasar yang harus dipenuhi oleh para peserta didik. Di antaranya kompetensi dasar 3, yaitu KD 3.9, yakni memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang terkait daripada bunyi kata dan juga makna dari teks yang berkaitan dengan tema al-hiwayah, yang melibatkan tindak tutur, mengemukakan pendapat dengan memperhatikan bentuk, makna, dan juga fungsi dari susunan gramatikal, yaitu susunan gramatikalnya al-adawatul istifham. Naam. Lanjut ke KD 3.10. Pada KD 3.10, yakni menerapkan kaidah tentang bentuk dan juga makna dari fungsi susunan gramatikal adawatul istifham dalam menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. Pada nomor 1, yakni pada pembahasan kompetensi dasar KD 3, yaitu fungsi sosial teks adalah menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif atau fungsi sosial yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. Yang kedua yaitu menjelaskan informasi tentang tema al-hiwayah, yakni tema tentang hobi. Apa-apa saja yang berkaitan dengan tema hobi tersebut. Seperti di dalam pembelajaran bahasa Arab, ada beberapa kosakata yang perlu diketahui oleh para peserta didik terkait dengan tema al-hiwayah, tema tentang hobi. Lanjut ke nomor 2, yakni anasirul lughah, unsur bahasa. Di dalam bagian unsur bahasa, ada 4 poin yang perlu dikuasai oleh para peserta didik. Yakni, al-awwal, mengemukakan kosakata dari teks yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. Maksudnya mengemukakan kosakata tersebut seperti kita guru bertanya terlebih dahulu kepada para peserta didik apa-apa saja kosakata yang mereka ketahui tentang tema al-hiwayah, yaitu tentang tema hobi. Yang kedua yaitu tentang mengingat kurang lebihnya 33 mufradat atau kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. Di antaranya ada al-qiraah, yaitu hobi membaca, al-kitabah, menulis, at-taswir, ar-rasm, ar-riyadatul badaniyah, yakni kuratul qadam, kuratul ta'irah, bi'satawila, kuratul ra'isyah, dan masih banyak lagi kata-kata dan mufradat yang ada di dalam tema al-hiwayah. Lanjut ke poin yang ketiga, yakni daripada anasirul lughah adalah menjelaskan terkait tentang makna dan juga fungsi dari adawatul istifham di dalam tema al-hiwayah. Pada tema ini ada kaidah gramatikal, yaitu tentang al-istifham. Ada beberapa kosakata terkait al-istifham ini, seperti ma, apa, untuk benda, man, siapa, aina, di mana, apa, mada, untuk pekerjaan, hal, au, apa atau apakah, kaifa, bagaimana, mata, kapan, kam, berapa, limada, kenapa, wakadzalikal akhar. Itu adalah beberapa kosakata atau kata-kata daripada untuk menjelaskan adawatul istifham. Pada poin 4, pada anasirul lughah, yakni menerapkan adawatul istifham dalam suatu kalimat. Kal misal, ma hada qalamun, wa ma hada alkitab, au mata tarji'una
ilal madrasah wa kadzalikal akhar. Lanjut ke nomor 3. Pada KD 3 ada poin tentang tindak tutur. Ada beberapa pembahasan tentang tindak tutur ini, yakni para peserta didik harus mampu menjelaskan bentuk tindak tutur tentang mengemukakan pendapat. Jadi daripada tindak tutur ini, poin pentingnya adalah para peserta didik bisa mengemukakan pendapatnya masing-masing, terlebih di dalam kelas dan juga di depan kelas. Yang kedua yaitu menghubungkan kalimat dengan gambar yang tersedia. Jadi para guru menyediakan gambar-gambar yang menarik dan juga kreatif tentunya. Kemudian para peserta didik mampu mengemukakan kalimat-kalimat terkait gambar yang tersedia. Yang ketiga yakni menggunakan al-adawatul istifham tentunya dalam satu kalimat itu. Dalam mengemukakan pendapat yakni terkait gambar, terkait suatu gambar, para peserta didik mampu mengkaitkan apa yang dikemukakan dengan gambar yang ada. Kemudian juga memakai susunan gramatikal adawatul al-istifham juga. Lanjut ke KD 4. Kompetensi dasar 4. Maharatul asasiyah fi raqam ar-rabi'ah. Pada KD 4, tema al-hiwayah ada 2 KD, yakni KD 4.9 dan juga KD 4.10. KD 4.9 yakni mendemonstrasikan tindak tutur mengemukakan pendapat dengan memperhatikan bentuk, makna, dan juga fungsi dari susunan gramatikal, yakni adawatul istifham, baik secara lisan maupun tulisan. Lanjut ke KD 4.10, yakni menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan juga fungsi dari susunan gramatikal adawatul istifham, baik secara lisan maupun secara tulisan. Pada bagian ini, pada kompetensi dasar 4, ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Dalam kompetensi dasar ini, yakni kita lebih membahas kepada maharoh, 4 maharoh dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini kita tahu ada 4 maharoh, yaitu maharatul istima', maharatul qiraah, maharatul kitabah, maharatul kalam. Al-awwal fi raqam wahid yakni maharatul istima'. Pada poin maharatul istima' ada 2 poin, yakni mengulangi bunyi kosakata dan juga ungkapan yang berkaitan dengan al-hiwayah. Guru harus mampu memberikan kata-kata mufradat daripada tema al-hiwayah, dan juga murid bisa mengulangi kembali bunyi daripada kosakata tersebut. Lanjut ke poin kedua, yakni menunjukkan fakta yang ada dalam teks al-hiwayah. Maksud dari menunjukkan fakta adalah menunjukkan keadaan yang sebenarnya tentang teks yang diperdengarkan. Guru memperdengarkan teks berbahasa Arab, kemudian para siswa mampu menunjukkan fakta tersembunyi atau fakta tersurat atau tersirat dari teks tersebut, dari teks yang diperdengarkan. Karena ini maharatul istima', jadi para murid harus menyimak dengan betul tentunya. Lanjut ke poin kedua atau bagian yang kedua daripada KD 4, yaitu maharatul qiraah. Pada maharatul qiraah ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Pertama, awal mengidentifikasi fakta yang ada dalam teks. Sama seperti tadi menunjukkan, tapi ini lebih mengidentifikasi teks apa yang dibacakan oleh guru. Para murid harus bisa mengidentifikasi terkait teks tersebut. Lanjut ke poin 2 pada maharatul qiraah, yakni menunjukkan fakta yang ada dalam teks. Sama seperti tadi menunjukkan fakta yang ada dalam teks, ini adalah daripada maharatul qiraah. Bedanya adalah para peserta didik harus mampu menunjukkan fakta yang ada dalam teks dengan cara membaca teks
tersebut di dalam buku atau di dalam papan tulis atau media lainnya. Lanjut ke poin yang ketiga pada maharatul qiraah, yakni melengkapi kalimat dengan kata-kata yang sesuai. Misalkan ada beberapa kata yang kosong atau yang tidak diisi secara sempurna atau titik-titik seperti itu. Misalkan Zaid titik-titik ar-risalah. Nah, kata apa yang tepat untuk menceritakan si Zaid? Kita memberikan pilihan jawaban terkait pertanyaan ini. Misalkan yaktubu atau ar-rasm yarsumu. Nah, jadi para peserta didik harus mampu menentukan kata yang tepat terkait kalimat yang disebutkan, yang diperdengarkan. Pada poin 4, pada maharatul qiraah, yakni mengidentifikasi kalimat sesuai dengan gambar. Jadi, kita menyajikan suatu gambar di depan para peserta didik. Kemudian, para peserta didik harus mampu mengidentifikasi kalimat sesuai dengan gambar yang ada. Misalkan gambarnya tentang orang main bola. Jadi para peserta didik mengungkapkan kalimat-kalimat terkait yang bisa menunjukkan keadaan pada gambar tersebut. Atau misalkan ada gambar yang menunjukkan bahwa seseorang sedang menulis buku atau menulis surat. Jadi para peserta didik bisa menunjukkan kalimat yang tepat terkait gambar tersebut. Di sini para peserta didik juga harus memperhatikan domir dan juga fi'il yang tepat terkait daripada gambar tersebut. Jika gambarnya menunjukkan muzakkar atau laki-laki, maka yang digunakan domirnya juga terkait laki-laki. Dan fi'ilnya pun harus disesuaikan dengan domirnya. Seperti itu. Lanjut ke maharatul yang selanjutnya, yaitu pada poin 3 ada maharatul kitabah. Pada maharatul kitabah ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengurutkan kata menjadi sebuah kalimat. Misalkan ada kata al-munawir, strip Sulaiman, strip yarsumu. Nah, susunan yang tepat daripada kata-kata tersebut adalah Sulaiman yarsumu atau yarsumu Sulaiman al-munawira. Jadi para peserta didik harus mampu menempatkan mana fi'il, mana fa'il, dan juga mana maf'ul. Kemudian bagaimana harokat-harokat tersebut sesuai, dan bagaimana para peserta didik mampu mengharokatinya secara tepat sesuai kaidah gramatikal. Lanjut ke poin 2, yaitu mengembangkan kata menjadi sebuah kalimat. Contohnya seperti ini. Kita memberikan satu kata, yaitu misalkan katanya kataba. Kemudian para peserta didik harus mampu membuatkan dari kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Kalimatnya tidak perlu panjang-panjang, yang penting mereka sudah paham. Misalkan kataba harus memenuhi SPOK, gitu, fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kataba Zaid ar-risalah atau yaktubuna at-tullab ar-risalata aw kadzalikal akhar. Jadi kita juga mampu menekankan susunan yang sesuai dan tepat, yang benar sesuai dengan kaidah gramatikal. Lanjut ke poin ketiga pada maharatul kitabah, yaitu bisa menyusun teks deskriptif. Misalkan kita memberikan beberapa kalimat, kemudian mereka menyusunnya sesuai dengan alur cerita atau sesuai dengan alur. Misalnya pertama, misalkan para peserta didik pergi ke sekolah, at-tullab yadhabuna ilal madrasah. Kemudian di sekolah mereka belajar. Kemudian setelah belajar, habis itu istirahat. Habis istirahat mereka bermain bola atau melakukan hobi-hobi yang lainnya di dalam sekolah. Seperti itu, sesuai dengan alur cerita daripada setiap kegiatan para peserta didik. Atau bisa juga kita menentukan satu kalimat atau satu kata, kemudian mereka mengembangkannya menjadi sebuah paragraf atau sebuah teks paragraf yang singkat, seperti itu. Bisa mengembangkan, diharapkan para peserta didik mampu mengembangkan wawasan daripada tema al-hiwayah.
Lanjut ke maharatul yang berikutnya, yaitu maharatul yang terakhir, yakni maharatul kalam. Yang kita tahu maharatul kalam ini sangatlah penting karena ini akan menjadi poin atau inti daripada sebuah pembelajaran. Pada maharatul kalam ada 4 poin. Di antaranya ada melakukan dialog. Nah, para peserta didik harus mampu melakukan dialog. Kemudian yang kedua yaitu mendemonstrasikan tindak tutur secara mandiri, mampu mengungkapkan sesuatu secara mandiri gitu. Jadi tidak perlu disuruh atau tidak perlu lagi untuk dituntut, tapi mereka mampu untuk mengajukan diri sendiri untuk mengemukakan pendapat atau mengemukakan sesuatu kalimat, atau misalkan kita sedang mempresentasikan pembelajaran, kemudian para peserta didik mampu bertanya sesuai dengan tema, dan juga para peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang kita berikan dengan tepat dan benar. Yang ketiga yaitu melakukan monolog. Jadi selain melakukan dialog, para peserta didik juga harus mampu melakukan monolog, mampu bermonolog atau mampu mengekspresikan daripada hobinya di depan kelas dengan bahasa sendiri, dengan menceritakan hobinya sendiri, seperti itu. Poin yang selanjutnya pada maharatul kalam yang terakhir, yakni presentasi singkat secara spontanitas. Jadi mungkin terkait gambar, menggunakan sebuah gambar atau kita menentukan daripada kartu yang di dalamnya sudah ada catatan atau tulisan terkait hobi-hobi. Nah, misalkan guru menulisnya tentang hobi menulis atau membaca atau bermain bola atau melukis dan lainnya. Kemudian para peserta didik mampu mempresentasikan apa itu daripada hobi tersebut. Misalkan hobinya tentang bermain bola, apa terkait kosakata apa yang terkait dengan permainan bola. Jadi seperti saya bermain bola, al-labu kuratal qadam fi madrasah ma'a sadiqati. Kemudian apalagi dan selanjutnya sampai akhir secara singkat saja. Jadi kita bisa mengetahui seberapa jauh para peserta didik menguasai tema tentang al-hiwayah ini. Baik, sudah sampai penghujung. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, hanya sedikit saja. Ya hadza minni ila liqa. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih, syukron ala ihtimalikum wal afu minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.